Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tangerang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Tangerang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat sehat. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi calon guru penggerak. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tangerang, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat lain-lain, yang kelima penutup. Marilah sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan sebagai calon guru penggerak yang saya hormati, yang akan Dewan Guru di Tiga Tangerang yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutin di surah Alhamdulillah bagi kita semuanya, karena di sini Tiga Tangerang teman kita ada yang ikut terjaring dalam calon guru penggerak. Alhamdulillah saat ini juga sulit sekali untuk penjaringannya. Alhamdulillah Pak Gunawan Maulana bisa mengikuti dan sampai sekarang masih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program. Pada siang hari ini, saudara kita Pak Gunawan akan menyampaikan diseminasi masalah budaya positif yang nanti adalah apa saja yang akan disampaikan supaya nanti kita semuanya juga tahu persis apa sih budaya positif yang ada di SD kita. Ya mungkin saja budaya positif itu meliputi ada beberapa hal yang nanti akan dijelaskan sepenuhnya kepada kita sehingga kita semuanya akan tahu persis apa sih budaya positif itu. Yang diantaranya yang mungkin budaya positif itu ya budaya yang taat kepada tata tertib sekolah dan sebagainya. Yang mungkin hal itu yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Gunawan Maulana. Mudah-mudahan Pak Gunawan Maulana nanti akan bisa menyampaikan semuanya, dan apa yang disampaikan Pak Gunawan akan menjadi bekal kita, menambah ilmu kita untuk bisa kemajuan di Tangerang 3. Dan mudah-mudahan ilmu yang nanti didapat dari Pak Gunawan Maulana juga akan menambah kemajuan daripada SD 3. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Nanti ikuti semuanya dengan baik supaya nanti apa yang disampaikan Pak Gunawan Maulana bisa terserap ilmunya nanti akan kita terapkan di SD 3. Hanya itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Acara yang kedua yaitu langsung untuk penyampaian materi kepada Bapak Gunawan Maulana, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur pada hari ini saya dapat mengimplementasikan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, yaitu diseminasi budaya positif. Ini di slide saya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya di sini sebagai anak muda tidak bermaksud untuk menggurui, tidak maksud untuk apapun lah. Intinya saya cuma untuk berbagi dan latihan berbagi, karena selama ini saya merasa apa yang saya punya hanya untuk saya sendiri, nggak pernah saya bagikan. Kebetulan saya ikut guru penggerak, jadi ada kewajiban untuk berbagi, dan ini adalah latihan saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Di slide saya yang pertama adalah salam dan bahagia. Ya, semoga Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Lanjut Bu Uti di slide kedua. Nah, ini adalah sesi berbagi calon guru penggerak budaya positif. Lanjut. Nah, capaian umumnya yang diharapkan setelah saya berbagi adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan berprofil Pancasila. Di dalam pengajaran guru penggerak yang muaranya adalah profil Pancasila, ada 6 elemen profil Pancasila, yaitu gotong royong, kebinaan global, inovatif, terus dan apa saya lupa, mohon maaf. Ada 6 elemen yang nantinya muara dari seluruh pembelajaran adalah profil Pancasila. Yang selanjutnya, memahami peran guru untuk membangun budaya positif serta menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan siswa. Capaian khususnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Kegiatan yang kita lakukan, ada istilah di dalam guru penggerak adalah menggambar kepada murid. Bukan berarti kita menyekutukan Tuhan, bukan, tapi karena apa yang kita lakukan harus selalu untuk kemajuan murid. Jadi apa yang kita lakukan dalam pembelajaran itu harus mengakomodasi kepentingan murid itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah dan tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersikap realistis dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Lanjut Bu Uti. Nah, ini adalah ilustrasi bahwa semua murid itu mengharapkan kondisi yang ideal. Kadang di kelas kita menghadapi anak itu pada saat pembelajaran ada yang ngobrol sendiri. Bahkan kalau saya sebagai guru PJOK dalam pembelajaran, misalkan sepak bola, ada yang memang anaknya aktif sekali dan ada yang anaknya pasif, bahkan ada yang tidak mau. Jadi semuanya sebenarnya pengen kalau belajar itu kondisinya nyaman. Lanjut Bu Uti. Nah, ini contoh ribut antar teman. Ini sering sekali terjadi. Jadi
kita harus mengkondisikan murid supaya mereka paham bahwa hal ini itu tidak baik bagi mereka. Selanjutnya ini adalah menggunakan seragam yang tidak sesuai ketentuan. Ini dilakukan pada saat pelaksanaan senam pagi di hari Rabu. Ada beberapa anak yang tidak menggunakan seragam, padahal mereka seharusnya sudah tahu pada hari itu mereka harus menggunakan kaos olahraga yang sesuai dengan kegiatan senam. Terus Bu Uti, nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang nanti akan dijawab setelah kita membahas konsep-konsep yang ada di belakangnya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, iya atau tidak, nanti kita akan tahu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita akan tahu setelah kita bahas yang selanjutnya. Monggo Putih. Ada 6 eksplorasi konsep yang akan kita bahas, yaitu budaya positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, dan sampai yang keenam adalah segitiga restitusi. Lanjut, kita mulai dari budaya positif. Budaya di sini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya budi atau akal. Dalam bahasa Inggris itu kultur, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Budaya di sini ya bisa dianggap itu kebiasaan suatu masyarakat atau suatu lingkungan tertentu yang terus menerus. Ini budaya secara umum. Ya. Selanjutnya Bu Uti, ada budaya positif. Budaya positif di sini adalah budaya yang mempunyai pengaruh yang baik. Di sini nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Contohnya adalah perilaku kritis, bertanggung jawab, dan penuh hormat. Itu yang kadang sekarang itu mulai pudar. Jadi harus kita tingkatkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada perubahan paradigma budaya positif menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, yaitu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, padahal sebenarnya kita mungkin bisa mengontrol murid pada saat itu, tapi setelah murid jauh dengan kita, terkadang kontrol itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif bermanfaat. Yang keempat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut William Glasser itu merupakan hal yang keliru, ya. Jadi harus kita perbaiki di akhir nanti ada teori yang meluruskan hal tersebut. Yang kedua, yang pertama yang kita bahas adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Di sini pada dasarnya guru tidak bisa memaksa murid. Jika murid memilih untuk melakukannya itu karena mereka mau sebenarnya. Mungkin saya juga merasakan hal itu. Jadi misalkan saya disuruh A, saya mau melakukan A itu karena saya mau menerimanya. Tapi di saat saya menolak, kadang keluar untuk berani menolak. Dan itu itu berarti kita tidak bisa mengontrol murid. Selanjutnya berarti ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Penguatan positif atau bujukan merupakan bentuk kontrol, usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu bentuk kontrol. Ya, dalam jangka waktu tertentu mungkin murid akan menyadari atau bahkan menolak bujukan kita, tergantung pada saat guru itu berusaha. Yang selanjutnya kritik dan rasa bersalah menguatkan murid. Di sini biasanya malah memperburuk, ya. Mereka mengembangkan dirinya yang negatif karena mereka merasa bersalah. Untuk itu mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, seringkali guru menggunakan kata-kata yang halus dan pesan yang negatif. Intinya menyindir. Ini adalah kritik atau rasa bersalah itu tidak menguatkan karakter. Lanjut Bu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu juga orang dewasa menyadari bahwa memaksa itu tidak efektif. Memaksa itu di awal oke kadang, tapi di akhir itu mereka ada rasa marah di situ. Bahkan kadang ada yang merasa dendam, ada hubungan permusuhan yang akan terbentuk. Lanjut dulu. Nah, ini stimulus respon lawan teori kontrol dengan pandangan dunia. Stimulus yang keliru adalah yang pertama, sebagai contoh, nomor satu, kebutuhan kita sama, padahal setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Mungkin saya dengan Bu Uti dan sebagainya itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan cara belajar mungkin juga berbeda. Cara belajar saya dengan cara belajar Bu Gita pasti berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan gambaran kita. Jadi punya perspektif sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah agar berpandangan yang sama. Nyatanya ini tidak sama sekali, karena kita tidak bisa menyamakan apa yang kita mau. Kita hanya bisa mempengaruhi saja, itu pun tidak bisa seutuhnya. Yang keempat, orang bisa mengontrol saya? Tidak, ya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa enggak kira-kira kalau ini? Dan yang di nomor 4 tentang teori kontrol tentang dunia adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Lanjut Bu. Di sini kita lanjut tentang disiplin dan 3 motivasinya. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan keadilan. Di sini disiplin cenderung berarti kita itu patuh pada aturan-aturan tertentu, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi
cenderung kita hanya taat pada aturan A, aturan B, dan seterusnya. Selanjutnya adalah 3 motivasi kenapa kok kita disiplin. Yang pertama dan yang paling saya lakukan, motivasinya itu yang nomor 1. Ini saya jujur pada diri saya sendiri bahwa disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya disiplin itu paling awal di situ, ya. Saya belum sadar sampai ke yang nomor 3. Yang kedua, disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir ini yang paling bagus, disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi itu disiplin datangnya itu dari diri sendiri, bukan dari karena aturan-aturan itu, ya. Karena misalkan kita disiplin untuk yang sederhana, disiplin untuk mandi di pagi hari dan sore hari, berarti kita disiplin untuk menjaga kebersihan, gosok gigi sebelum tidur, itu adalah contoh disiplin. Berarti kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita nggak gosok gigi sebelum tidur, kondisi mulut kita pada saat bangun sangat tidak nyaman. Itu saya rasakan. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan hanya tentang peraturan, tapi untuk tujuan yang lebih baik. Lanjut Putih. Di sini ada teori kontrol yang dibuatkan Bagan dari William Glasser. Tadi disebutkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, ya. Karena disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tujuan mulia yang tadi disebutkan. Di sini kita langsung ke yang 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di sini di dalam teori William Glasser itu tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan pokok kita, misalkan tempat tinggal, makan, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan untuk penguasaan. Penguasaan di sini bukan kita menguasai orang lain, bukan, tapi penguasaan bahwa kita itu mampu melakukan hal-hal tertentu, misalkan penguasaan untuk melakukan hal dalam kaitannya menggunakan komputer, penguasaan dalam kita bermasyarakat dan sebagainya. Yang ketiga adalah kasih dan sayang dan rasa diterima. Semua orang pasti merasakan pengen dicintai dan menyintai, karena setiap orang manusia itu adalah makhluk sosial, jadi tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kita hidup di sebuah lingkungan, jadi kita tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan ini terkait dengan hobi. Misalkan Pak Eko suka memancing, Pak Mangsud suka pelihara burung dan sebagainya, itu adalah hobi. Kita butuh kesenangan itu, bahwa kesenangan itu harus kita peroleh sebagai dasar kebutuhan manusia. Yang terakhir adalah kebebasan. Kira-kira kita butuh bebas gak, Bu? Butuh, ya. Saya juga kadang butuh bebas. Tadi ingat itu bosnya hilang, saya langsung keringat keluar semua, Bu. Nah, itu kita kadang bebas, pengen semuanya, intinya pengen rehat dari segala kegiatan. Setelah 5 kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini yang pertama adalah posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, ada posisi teman,
dan ada posisi manajer. Posisi penghukum ada bayangan tidak berarti dia tidak ngantuk. Jadi kita sebagai guru itu dalam mendidik siswa kita cenderung menghukum mereka. Jadi contoh hukuman berarti misalkan si Tony telat dalam masuk ke kelas, jadi kita langsung hukum dia dengan membersihkan WC. Itu contoh hukuman. Di sini ada pembuat rasa bersalah. Tadi sudah dibahas di depan, pembuat rasa bersalah itu kata-katanya halus, tapi menyakitkan. Iya, intinya disindir. Yang ketiga adalah teman. Teman berarti kalau posisi teman itu ada baiknya, ada buruknya. Pada saat Jadi pada saat tertentu kadang siswa itu cenderung tidak menghargai guru karena kita terlalu dekat dengan mereka. Tapi ya jangan terlalu dekat, malah mereka cenderung jadi kadang ada istilahnya ngeyel dan sebagainya karena kita terlalu dekat. Yang kedua adalah pemantau itu cenderung hanya memberi tugas dan sebagainya. Yang terakhir posisi manajer. Di sini dari 5 posisi kontrol yang diharapkan adalah kita sebagai manajer, kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Terus yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita bahas di belakang. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi siswa dari yang dulunya berbuat salah menjadi kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga itu apa Budi? Menanyakan keyakinan. Ya, lanjut Budi. Nah, ini adalah contoh-contoh tindakan guru, ya, hukuman atau konsekuensi. Ya, misalkan yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku atau kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini adalah contoh hukuman. Yang di tengah itu ada contoh konsekuensi, saya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah contoh konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi sangat berbeda. Lanjut Budi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama adalah hukuman yang menyakitkan itu pasti terjadi. Hukuman itu pasti menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Karena kita menghilangkan sesuatu berarti kita harus mengembalikan hal itu. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensinya telat berarti membersihkan WC. Itu adalah contoh. Oh, itu contoh hukuman, ya, maaf. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Terus anak menghargai disiplin. Itu adalah konsekuensi. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, dan sebagainya. Itu adalah contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Monggo lanjut Budi. Nah, ini ada identitas yang gagal dan ada identitas yang sukses. Terlihat nggak Bapak Ibu? Bu Eni? Bu Eni bun kacamatanya pakai. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu adalah pilihan.
Ya, di sini hukuman dan konsekuensi memiliki pengaruh yang buruk. Ya, kalau restitusi itu menguatkan anak. Contohnya di sini restitusi di baris yang kedua menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Di sini korban mendapatkan ganti, terus yang ketiga murid dapat mendapatkan penguatan, yang keempat masalah terpecahkan, yang kelima murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, dan seterusnya. Ya, lanjut dulu. Nah, di sini sudah tadi saya sampaikan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti kita ada slide di mana ada contoh segitiga restitusi. Kemarin saya membuat dengan anak kelas 6 dengan Azam dan Satrio contoh video restitusi yang saya bagikan di grup SD. Itu adalah contoh melakukan segitiga restitusi. Monggo Bu. Ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan fokus pada solusi. Yang kesembilan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Contohnya misalkan dalam segitiga restitusi itu di akhir tindakan mereka itu diberi pilihan untuk menyelesaikan masalahnya. Misalkan Jazila itu tidak pernah tepat waktu pada saat berangkat. Nah, sebagai seorang guru, kita sebagai kontrolnya di depan itu sebagai manajer, kita melakukan segitiga restitusi. Jadi yang ditawarkan guru itu adalah Jazila, apakah kamu punya cara supaya kamu tidak terlambat ke sekolah? Jadi siswa itu diberikan pilihan, bukan kita yang mengatur, mereka yang menciptakan sendiri, mereka yang memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama adalah kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang pertama guru berbuat itu di kontrol penghukum, itu contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya, kalau pembuat orang merasa bersalah adalah berceramah, ngomong terus ibu kecewa, bapak kecewa dan sebagainya. Sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Dan yang terakhir mengajukan pertanyaan, ya, seperti saya sampaikan tadi. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Di situ ada ancaman. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya tahu. Ibu capek, bapak capek, ibu stres dan sebagainya. Yang selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya adalah ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau ingat ibu pernah
Ingat, tidak Ibu pernah bantu. Yang pemantau apa peraturannya? Kalau yang manajer itu menanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di posisi manajer cenderung yang saya sampaikan tadi, murid itu berusaha mencari pemecahannya sendiri. Itu yang kadang saya juga sulit. Mesti saya biasanya rata-rata ya penghukum, buat rasa bersalah, teman, mantau itu jarang, apalagi manajer. Hasilnya itu kalau dikontrol penghukum memberontak, ya, berbohong. Kalau membuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau teman biasanya cenderung ke ketergantungan, ada rasa timbul kurang hormat biasanya. Pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi dok mereka menyesuaikan diri, kalau tidak tidak. Kalau yang posisi kontrol manajer itu menguatkan pribadi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang lanjut untuk kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dari posisi 1-2 itu sama. Kalau posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi mereka butuh banget guru yang mereka belum bisa mandiri. Kalau kita sebagai teman pada saat menjadi guru, kalau yang kontrol pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Ya. Yang terakhir, murid berkata, abaikan saja, nanti juga marah lagi. Itu persis itu. Saya sering melakukannya. Ya, habis saya marah-marah di belakang, saya jubel di belakang, bapak itu komen gitu. Ya, kalau membuat orang merasa bersalah, ngapunten Pak, maafkan saya. Gitu. Kalau sebagai teman, nah ini ada baiknya ada buruknya. Saya pikir bapak itu kan teman saya, gitu kan. Rasanya ya lucu, kita posisinya sebagai guru kok malah kayak gitu. Jadi ya kadang perlu sebagai teman, tapi ya jangan terlalu sering. Selanjutnya yang pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu sebagai pemantau. Kalau yang manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi pada posisi manajer kita belajar untuk memposisikan diri, untuk intinya menenangkan diri supaya tidak langsung marah gitu. Biarkan mereka itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ini aksi nyata membuat keyakinan kelas yang saya buat. Lanjut dulu. Ini adalah contoh kesepakatan kelas pada saat pelajaran PJOK. Jadi kesepakatan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini bahwa itu memiliki pengaruh yang baik pada saat pembelajaran. Misalkan di belajar PJOK sendiri, terutama di hampir semua kelas, enggak cuma di kelas bawah aja, untuk kemungkinan mereka adu mulut itu gede kalau di dalam permainan. Kalau misalkan mungkin di olahraga yang senam atau olahraga yang lain itu enggak, tapi kalau di voli, voli, sepak bola pasti itu adu mulut, kadang malah ese-esean itu sering terjadi. Jadi bagaimana di sini saya memunculkan
memunculkan apa yang mereka mau pada saat jam olahraga. Jadi anak-anak inginnya macam-macam. Ada yang ingin jam olahraga harus ikut semua. Rata-rata itu tidak mau kalau jam olahraga itu berantem. Dari kelas 1 yang saya praktekkan baru kelas 3, 4, 5. Jadi di situ itu rata-rata mereka tidak mau kalau di kelas itu ada berantemnya. Gitu Pak, maksud mungkin berbeda kalau dengan pelajaran di kelas ya Pak, ya mungkin hanya sekedar jalan-jalan ece-ecean. Nah, kalau di jam olahraga itu dan ada tindakan yang nyata pada saat jam olahraga, misalkan rasa nggak terima habis kedorong, balik gantian dorong dan sebagainya. Contoh lanjut Budi. Ini adalah contoh video pembuatan keyakinan kelas. Di play aja Bu. Ini kan bawahnya. Ya udah. Lanjut aja, kembalikan lagi ke tempat yang tadi. Mohon maaf Bapak Ibu karena videonya malah tidak bisa disetel. Ya. Nah itu dikeluarkan lagi Bu. Klik lagi. Terus. Mohon maaf suaranya nggak begitu jelas. Jadi di sini saya memandu siswa untuk membuat kelas impian. Jadi pengennya seperti apa, kita buat kesepakatan bersama. Kesepakatan kelas ini biasanya paling banyak 6 butir, ya. Jadi mereka kelihatan sangat antusias, ya. Mereka kadang satu anak itu punya banyak keinginan. Kadang mereka bisa menuliskan sampai 4 bahkan 5 keinginan kelas yang mereka impikan. Jadi mereka dikasih kertas yang berwarna-warni, terus mereka tuliskan di kertas tersebut. Nanti ditaruh di papan, nanti dikelompokkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Lanjut dulu apa? Itu adalah jadi diharapkan setelah mereka mempunyai kesepakatan kelas, mereka bisa melaksanakannya tanpa paksaan. Jadi mereka sadar bahwa mereka membuat kesepakatan sendiri. Jadi bukan kita yang membuat, mereka yang merancang kelas mereka sendiri. Gitu. Ini adalah contoh aksi nyata segitiga restitusi. Nah, di sini saya melakukan segitiga restitusi kepada Fajri dan Radit, ya. Jadi di sini awalnya adalah melakukan validitas. Ya, validitas itu berarti mengecek kebenaran
hal tersebut terjadi, benar-benar terjadi atau tidak. Selanjutnya Bu Uti. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi, yang kedua menanyakan keyakinan, yang pertama validasi, yang kedua menstabilkan identitas, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Lanjut. Di sini adalah contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik atau mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah belajar untuk menghargai diri sendiri. Lanjut Bu Uti. Ini contoh menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Dan yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berarti misalkan tadi kalau di si Jazila tadi yang suka tolak bahwa keyakinan sekolah kita itu kita harus datang sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat supaya mereka itu disiplin yang positif di sini. Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nilai universal itu contohnya ya tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, respect lah intinya satu sama lain. Yang kedua, kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut Kuti. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi, di situ akhirnya siswa bisa kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Tanggapan siswa di sini, siswa menyadari kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan melaksanakan nilai-nilai yang saya tidak melaksanakan nilai-nilai yang saya yakini, maka saya harus memperbaiki. Yang kedua, restitusi menghilangkan rasa takut. Saya takut kalau dihukum. Kalau direstitusi, mereka tidak dihukum, tapi mereka diharapkan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga, restitusi membuat saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Yang terakhir, restitusi membuat saya nyaman di sekolah. Karena di sini restitusi itu adalah pilihan. Kita tidak menyakiti siswa, kita tidak menghukum siswa, kita tidak
memberi konsekuensi atas apa yang mereka lakukan, tapi kita fokus kepada perubahan diri supaya mereka tumbuh menjadi siswa-siswa yang baik. Lanjut Budi. Terima kasih. Sebelum ditutup, monggo Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu Tati atau Bu Mega, Bu Uti, Atau kayak apa? Oh, ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter dari mengisi session dari Pak Gunawan, calon penggerak. Ternyata dari awal sampai akhir ini menurut kami sangat-sangat bagus, karena ini buahnya dengan pendidikan budi pekerti ya Pak ya. Banyakkan karakter yang sangat-sangat baik. Bahkan kemarin saya mencoba itu Pak Bung untuk kelas 5, saya terapkan dengan ide-ide dari tempelan-tempelan itu, ternyata malah anak itu bersepakat. Pokoknya kalau ada yang melanggar juga saya tidak tahu, malah dia musyawarah sendiri, malah kalau yang melanggar itu katanya ada denda 1.000 untuk kas, tapi itu untuk kesepakatan semua anak kelas 5. Nah ini apakah tidak berdampak negatif pada orang tua? Karena di situ kan tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada apalagi ya teman, ada apa ya. Dan ini untuk pelaksanaan ini mungkin juga butuh pendekatan dan juga butuh waktu yang lama ya Pak Gun untuk menuju ke capaian ini ya, tidak begitu data sontak, tapi perlu step gitu ya. Terima kasih. Itu yang coba saya tanyakan. Yang itu, yang seandainya itu dari kesepakatan anak didik itu ada kemarin ada keputusan bahwa kalau yang melanggar itu di denda Rp1.000 untuk masuk kas kelas begitu. Apakah itu tidak berdampak negatif? Terima kasih. Terima kasih Pak Maksud atas pertanyaannya. Di situ ada istilah kalau yang tidak menyepakati kesepakatan kelas hingga misalkan 1.000, 2.000 atau 500 itu berarti ada konsekuensi di situ ya. Jadi menurut yang saya pelajari di sini, pada saat siswa melakukan kesalahan, berarti kita harus melakukan 3 restitusi yang tadi saya sampaikan. Jadi melakukan validitas, melakukan menanyakan keyakinan, dan ketiga proses itu harus dilakukan. Jadi kita tidak memberi hukuman, tapi kita mencari penyelesaian masalah. Misalkan di kelas 5 contohnya, misalkan ada Adnan dan siapa satu lagi, Rafa, ya di situ. Jadi mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang mereka perbuat. Jadi kalau bisa hukuman itu dihilangkan, konsekuensi misalkan ada uang kas 1.000 itu dihilang. Itu Pak maksud. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gunawan yang telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Begini Pak, saya mau bertanya, di kelas 1 itu adalah KPK. Apakah untuk anak berkebutuhan khusus bisa menggunakan teori yang tadi Pak Gun sampaikan?
saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Tati, bahwa di kelas Bu Tati itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Apakah di sini segitiga restitusi dapat diberlakukan untuk anak tersebut? Kita lihat dulu bagaimana seberapa buruknya siswa tersebut berkebutuhan khusus. Apabila memang anak tersebut diajak ngobrol aja susah, gitu, saya rasa pengecualian untuk mereka. Jadi hanya anak siswa yang dalam di sini sehat jasmani dan sehat rohani saja. Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, apabila mereka emang, apalagi yang berkebutuhan khusus secara mentalnya, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Jadi kita akan kesulitan di situ. Jadi ini hanya pengecualian. Mungkin kita harus banyak belajar bagaimana menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Semoga suatu saat kita mendapat jawabannya. Gitu Bu Tati. Terima kasih. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf, di sini saya berdiri di depan banyak melakukan kata-kata. Apabila ada banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari Bapak Gunawan, calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Tadi lain-lainnya itu sudah dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Sekarang kita masuk ke acara yang terakhir yaitu penutup. Apabila saya dalam menyampaikan membawakan acara kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Bapak